Menjadi seorang tour guide tidak semudah membalikan telapak tangan. Perkenalkan, nama saya Yunianto. Saya sebagai guide lokal di Taman Sari yang selalu datang pagi, pulang ya sampai tutup, dan selalu mendampingi wisatawan yang memang beliau benar-benar butuh untuk didampingi masalah sejarahnya Taman Sari. Kalau untuk menjadi pemandu, aku sudah kurang lebih 30 tahun. Dalam kesehariannya, Pak Yuni bisa membawa 2 hingga 3 rombongan tamu pengunjung mengitari kompleks Taman Sari. Kelompok wisatawan pertama yang ia bawa merupakan sekelompok anak muda yang berasal dari Bandung. Karena waktu mereka terbatas, Pak Yuni langsung memanfaatkan waktu yang ada dan memandu mereka melewati bagian-bagian utama Taman Sari. Taman Sari, taman itu kebun, sari itu indah, kebun yang sangat indah sekali. Dengan luas tanah kurang lebih 10,8 hektar. Mereka banyak menghabiskan waktu di area pemandian. Dalam waktu 50 menit, Pak Yuni memastikan wisatawan yang ia pandu mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Di museum itu ada rempah-rempah yang dulunya ditanam di areal Taman Sari. Sebagai contoh, nanti pintunya dibuat pendek banget. 1, belajar hidup yang sangat rendah hati. 2, belajar menghormati sama orang yang lebih tua, terutama kepada kedua orang tua. Di tengah kesibukan tur, ada saatnya Pak Yuni berhenti sejenak untuk beristirahat. Ia bercengkrama dan bertukar cerita dengan rekan-rekan sesama pemandu wisata. Bagi saya itu pekerjaan utama, karena Taman Sari nggak ada program untuk libur. Pekerjaan sebagai pemandu itu kalau kita cintai enak. Nah, ini kita sambil menunggu, ngobrol sama temen, nanti kalau kira-kira feelingnya bagus, tidak ada yang menawarin, kita tawarin. Wisatawan kedua yang Pak Yuni bawa kali ini datang seorang diri, seorang mahasiswa arkeologi di salah satu kampus ternama di Jogja, yang terlihat antusias mendengar penjelasan Pak Yuni. Pak Yuni mengarahkan wisatawan ini ke beberapa bagian penting, seperti kolam pemandian, museum rempah, situs Pulau Kenanga, hingga lorong bawah tanah. Perjalanannya memakan waktu sekitar 1 jam, 10 menit lebih lama dari tur sebelumnya. Pak Yuni merasakan kepuasan tersendiri saat melihat wisatawan yang ia pandu menyimak penjelasannya dengan serius. Rute ideal menurut Pak Yuni dimulai dari pintu gerbang, kolam pemandian, museum rempah, situs Pulau Kenanga, dan berjalan menelusuri kampung cyber, hingga kembali menuju tempat parkir kendaraan. Pak Yuni berjalan menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat Jumat. Selesai sholat, Pak Yuni kembali ke Taman Sari dan melanjutkan pekerjaannya. Setiap hari Jumat itu kami ada acara untuk santai bekerja sebenarnya kan. Jam 12 ya kita istirahat. Habis sholat Jumat ini kita lebih santai. Karena kita cuma ngobrol sama teman-teman, ada yang diurus apa. Waktu tadi jam 9 dibuka sampai jam 11 itu lalu lintas ibaratnya wisatawan terus berjalan. Nah, untuk hari yang lain situasi aja. Kalau ramai ya tetap kita kejar target, kalau enggak aja. Di hari Jumat itu malah saya itu membuat program sendiri secara pribadi itu bekerja santai. Gitu. Tapi ya tetap pagi masuk, habis sholat Jumatan kita sudah clear santainya. Gitu loh. Itu khusus untuk Jumat. Kerja itu nggak ada aturannya baku. Aturannya cuma kita tertib melalui SOP-nya, cara bekerjanya cuma itu aja. Tapi kalau untuk masalah mau bekerja setiap hari, mau libur 8 hari kan bebas. Dalam memandu wisatawan, Pak Yuni menunjukkan kemampuan adaptasi dan keterampilannya dalam menyesuaikan pendekatan berdasarkan minat dan kebutuhan pengunjung. Pada wisatawan pertama, Pak Yuni memanfaatkan waktu yang terbatas untuk menyampaikan cerita mengenai Taman Sari secara singkat tetapi bermakna. Pada wisatawan kedua, karena memiliki minat dalam sejarah, Pak Yuni menjelaskan cerita mengenai Taman Sari secara lebih rinci sehingga memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Jika dilihat dari segi durasi, Pak Yuni merasa bahwa kedua waktu tersebut jauh dari waktu yang ia anggap ideal untuk mengelilingi Taman Sari secara menyeluruh,
yaitu 1,5 hingga 2 jam. Fleksibilitas yang diterapkan Pak Yuni menciptakan pola mobilitas yang berbeda-beda di dalam kawasan Taman Sari. Setiap tur yang dipandu Pak Yuni memiliki alur perjalanan yang unik, bergantung pada minat, waktu, dan kondisi wisatawan yang ia pandu. Dibutuhkan hati yang besar, pemahaman yang menyeluruh, dan kesetiaan untuk menjaga sejarah agar tetap hidup. Karena di setiap perjalanan selalu membutuhkan seorang pemandu yang mampu menghadirkan makna di setiap langkah.